Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqqi yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini bisa bertemu kembali, lanjutkan belajar kita masih di bagian yang ketiga dari buku ini tentang beban dosa dan pintu taubat. Pertemuan yang lalu sudah masuk dalam kisah ya orang-orang yang bertobat, dari mulai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'labah bin Abdurrahman, kemudian sahabat Ka'ab bin Malik. Lalu berikutnya kita masuk sore hari ini di kisah Fudail bin Iyad, tokoh generasi tabi'in, jadi pasca sahabat. Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, ya, dan seterusnya, tokoh-tokoh generasi tabi'in. Halaman 75, kegelisahan Fudail bin Iyad. Langsung kita baca ya. Di antara kisah yang menggetarkan adalah kisah perjalanan hidup Fudail bin Iyad, seorang yang lahir di Samarkand, Uzbekistan, dan besarkan daerah Khurasan. Awalnya ya, dia adalah perampok yang ditakuti di mana-mana. Akhirnya bertaubat menjadi ulama besar yang dihormati dan disegani. Awalnya hatinya sangat keras membantu, ya, sangat keras membantu, menjadi lembut setelah bertaubat. Waktunya dihabiskan untuk ibadah dan mengajarkan ilmu. Kehidupannya penuh dengan cahaya, amal, serta istiqomah di jalan keimanan dan ketakwaan. Pengantarnya, Fudail bin Iyad itu masa lalunya adalah seorang perampok, ya, tapi pada akhirnya bertobat dan menjadi ulama besar. Jadi kalau ada yang punya masa lalu yang hitam, ya, mungkin setiap kita punya masa lalu, tidak perlu berputus asa tatkala mau memperbaiki diri dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Perjalanan Fudail bin Iyad dipenuhi dengan noda hitam kemaksiatan dan kekerasan. Hampir tiap malam dia mendatangi rumah penduduk untuk melakukan aksi, yaitu merampok. Hingga satu malam dia kembali melakukan aksinya. Kali ini dia ingin menemui seorang gadis yang selama ini ia rindukan. Saat memanjat dinding untuk menemui gadis impiannya, dan ia telah berada di rumah itu, tiba-tiba mendengar suara lantunan Al-Quran sedang dibacakan. Rupanya suara itu berasal dari sang pemilik rumah yang sedang berdiri bermunajat kepada Allah. Itu sedang menegakkan sholat dan membaca ayat Quran. Fudail yang mendengar suara tersebut, hatinya bergetar, tersentuh, hanyut bersama lantunan ayat-ayat Allah tersebut, sampai pada ayat alam yakni lilladzina amanu. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman an takhsha'a qulubuhum, untuk tunduk hati mereka, lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, wa ma nazzala minal haq, dan juga tunduk dengan apa yang Allah turunkan, yaitu kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberi kitab, ya, telah diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, lalu berlalulah waktu yang panjang. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik.
Mendengar lantunan ayat tersebut, air matanya berlinang, membasahi mukanya. Seketika badan yang kokoh menjadi rapuh. Dalam hatinya ada kata-kata yang menggelayutinya, wahai Rabbku, telah tiba saatnya. Ini perampok nih ngerti artinya Quran ya. Iya, mungkin tidak orang memahami secara keseluruhan dan detail, tapi kalimat belum tibakah waktunya itu bisa jadi orang sekilas kemudian terbersit, apa aku Arab salawase koyong ini, apakah akan seterusnya aku melakukan perbuatan seperti ini, bisa jadi. Nah, tapi yang jelas di ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman ya, agar segera berhenti dari perilaku salah dan maksiatnya, agar tunduk hati mereka mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang sudah diturunkan. Nah, lalu dicoba diungkapkan komparasi perbandingannya seperti orang-orang yang telah diturunkan kitab sebelumnya. Sudah diturunkan kitab, tapi kemudian berlalu masa yang panjang. Artinya kitab itu tidak dibaca, tidak dipelajari sampai demikian panjang waktu berlalu, mereka lalai dari isi kitab yang diturunkan itu. Nah, fakosat qulubuhum itu untuk menjelaskan banyaknya dosa sehingga hati menjadi keras. Ya, fakosat qulubuhum. Kemudian yang terjadi wakatsirun minhum fasikun, banyak dari mereka itu jadi fasik, artinya menjadi pelaku dosa yang sudah terbiasa dengan itu. Jangan seperti itu gitu. Jadi Allah mengingatkan, ya kapan lagi waktunya ya untuk mau mengingat Allah dan tunduk dengan kebenaran. Jangan seperti orang-orang yang dulu sudah diturunkan kitab, tapi kitab itu tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak diamalkan, dan mereka bergelimang terus dengan dosa dan kemaksiatan sampai hatinya keras ya, dan mereka menjadi orang-orang yang terus menerus dalam berbuat dosa. Nah, sehingga ia kemudian tersentuh dengan ayat itu dan mengatakan, ya Rob, telah tiba waktunya. Akhirnya dia pergi menjauh, bermalam pada reruntuhan bangunan ya. Jadi dia tidak jadi manja terus turun kemudian bermalam di reruntuhan bangunan. Ternyata di samping bangunan itu ada orang-orang yang mau lewat. Sebagian di antara orang-orang itu berkata, ayo kita berangkat. Sebagian lagi ketakutan dan bilang, jangan dulu, nanti subuh kita berangkat, jangan sekarang, nanti aja usul subuh, karena Fudail sekarang akan menghadang kita di jalan. Jadi sudah hafal mereka kalau malam hari bahaya, bisa dicegat sama Fudail untuk dirampok. Mendengar perbincangan itu, Fudail akhirnya berpikir dan berkata dalam hatinya, aku berbuat maksiat di malam hari, sementara kaum muslimin di tempat ini takut kepadaku. Aku memandang Allah tak akan menggiringku kepada mereka, kecuali pasti mereka akan gemetar karena takut kepadaku. Ya Allah, sungguh kini aku bertobat kepadamu, dan aku jadikan taubatku hidup di Baitullah. Jadi terus bertekad untuk bertobat dan pengen pertobatannya untuk hidup di Baitullah. Setelah kejadian itu dia pergi ke Baitullah. Kesungguhannya bertobat, dia menuju ke Baitullah dan melalui hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah sampai dikenal dengan sebutan Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Hidupnya digunakan untuk ibadah dan menuntut ilmu. Akhirnya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi ulama besar, ilmunya menyebar di berbagai majelis ilmu. Sampai hari ini kaum muslimin masih banyak merasakan manfaat ilmu darinya ya. Jadi banyak perkataan dan penjelasan Fudail bin Iyad yang dikutip ya untuk memahami agama ini. Ya, termasuk dulu ketika kita sampaikan ayat 2 surat Al-Mulk itu, ahsanu amala pada alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
pada keterangan dari Fudail bin Iyad, ahsanu amala adalah amal yang ikhlas dan benar gitu. Itu keterangannya dari Fudail bin Iyad. Berikutnya kegelisahan pembunuh 100 orang ya. Ini adalah kisah seorang yang bunuh sampai 100 orang dan ingin bertaubat. Hatinya selalu gelisah, tidak tenang dan diselimuti keresahan. Inilah kabar dari Rasulullah SAW tentang kisah orang tersebut. Di antara orang-orang sebelum kalian, jadi kejadiannya tidak di masa Nabi SAW, tapi umat pada masa lalu. Ada orang yang membunuh 100 orang. Ia bertanya tentang orang yang paling tinggi ilmunya pada masa itu. Maka ditunjukkan pada seorang rahib, pendeta Yahudi ya, rahib. Ia pun datang pada rahib tersebut, lantas berkata, ia telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka taubat baginya? Maka sang rahib menjawab, tidak. Ia pun membunuh rahib itu, sehingga menggenapkan jumlah orang yang dibunuh menjadi 100. Kemudian ia bertanya lagi mengenai orang yang paling tinggi ilmunya pada saat itu. Maka ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang berilmu. Ia berkata dirinya telah membunuh 100 orang. Masih adakah taubat baginya? Sang alim, orang yang berilmu tadi menjawab, iya. Siapa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Enggak ada penghalang untuk bertobat. Pergilah ke negeri ini dan ini. Sungguh di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala bersama mereka, dan jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu merupakan negeri kejahatan. Maka berangkatlah ia. Ketika mencapai setengah perjalanan, datang kematian menjemputnya. Maka para malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih mengenai keadaannya. Malaikat rahmat berkata, ia datang dalam keadaan bertobat, menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Sedang para malaikat azab berkata, sesungguhnya ia belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Maka mereka didatangi seorang malaikat yang berwujud manusia. Mereka pun menjadikan sebagai hakim. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak antara kedua negeri itu, kemana lebih dekat itulah baginya. Mereka mengukur, mendapati jarak ke negeri yang ditujunya lebih dekat. Maka para malaikat rahmat membawa ruhnya. Baik, ini juga sudah masyhur ya, sudah kita kenal. Kemudian kegelisahan wanita berzina. Akibat perzinahan yang dilakukan, wanita dari Bani Juhainah mengandung. Hatinya diliputi kegelisahan, hidupnya tidak tenang, dosa-dosanya selalu membayangi dan menghampirinya. Akhirnya dia datang pada Rasulullah SAW. Perempuan itu berkata, ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam hukuman had. Maka laksanakan hukum had itu terhadapku. Maka Rasulullah SAW memanggil walinya. Beliau bersabda, rawatlah ia dengan baik. Apabila telah melahirkan, datanglah kepadaku. Ini tidak langsung dijatuhi hukuman saat mengandung itu. Tunggu sampai melahirkan. Ia pun melakukan perintah itu. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan agar pakaian perempuan itu diikatkan kuat ya pada dirinya. Kemudian memerintahkan untuk dirajam. Kemudian Rasul mensolatkannya. Maka Umar bertanya pada beliau, engkau mensolatkannya wahai Rasulullah, padahal ia telah berzina? Beliau bersabda, ia telah bertaubat. Yang sekiranya taubatnya dibagikan pada 70 orang dari kalangan penduduk Madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah kamu menemukan yang lebih utama daripada dia yang telah rela mengorbankan dirinya untuk Allah? Jadi orang kalau sudah bertobat tidak boleh dinilai dengan masa lalunya ya. Kadang-kadang kan kita suka menilai orang dengan masa lalunya. Kita ngomong daki-daki iku yang bisa iki kaya apa. Jadi ini nggak boleh. Kalau orang sudah bertobat sudah, jangan dinilai dengan masa lalu. Baik. Kemudian nikmatnya taubat. Setelah seluruh kisah tadi, kemudian jelaskan bagaimana taubat itu satu ya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang dinukil dari kitab Dalilus Sa'ilin, cerita tentang kejujuran seorang anak yang menjadi sebab taubatnya seorang perampok. Si anak ini diutus ibunya, anaknya berusia 13 tahun,
Kemudian pergilah si anak ini bersama kafilah dagang dari Mekah menuju ke Baghdad. Ya, si ibu ini menitipkan uang besarnya 300 dinar agar diberikan pada kerabatnya kalau sudah sampai di Baghdad. Sebelum berangkat ibu tersebut berwasiat kepada anaknya agar tidak bohong dan senantiasa bertakwa pada Allah. Di tengah jalan kafilahnya dihadang perampok, merampas seluruh harta miliknya. Sampai pemimpin perampok mendekati anak tersebut dan bertanya, "Kamu punya apa ya anak kecil?" Anak itu menjawab, "Saya memiliki 300 dinar." Maka perampok tersebut kaget karena besarnya yang dibawa. Langsung diambil seluruh uang milik anak tersebut, lalu dihitung benar jumlahnya 300 dinar. Lalu pemimpin perampok bertanya lagi, "Tahukah kamu siapa saya? Mengapa kamu begitu jujur mengatakan?" Anak tersebut menjawab, "Saya telah berjanji kepada ibu saya untuk tidak berdusta selamanya, dan saya takut mengkhianati janji ibu saya tersebut." Mendengar jawaban anak tersebut, pemimpin perampok ketakutan dalam hatinya. "Jika kamu berjanji pada ibunya untuk tidak berbohong saja kamu tepati, padahal saya berjanji pada Allah untuk tidak mencuri selamanya." Sejak saat itu perampok tersebut bertaubat pada Allah, kemudian menyuruh pengikutnya mengembalikan barang yang dirampoknya. Taubat adalah tanda kemahaluasan pintu rahmat Allah. Artinya Allah masih memberi kesempatan ya sebesar apapun dosa seseorang, asal dia bertobat, Allah berkenan mengampuni, menerima taubatnya. Itu disebut dengan keluasan pintu rahmat Allah. Pintu pembuka kembali hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Begitu bertobat, ia terhubung kembali dengan Allah. Tali penyambung yang terputus, membuka jalan yang terhalang oleh dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu yang menghalangi ya jalan menuju Allah. Hanya orang-orang yang sombong, yang tidak mau kembali kepadanya, yang nggak mau tobat, itu orang sombong, enggan bertobat, merasa tidak pernah berdosa, hidupnya disibukkan dengan kebanggaan diri dan fata morgana kenikmatan duniawi. Ampunan Allah Maha Luas, tak peduli seberapa besar dosa kita, jika kita kembali kepadanya, Allah akan memberikan ampunan, keridhaan dan kasih sayang. Ya. Kemudian ada kutipan ya, hadis qudsi, ayat Quran dan juga hadis Nabawi tentang hal ini. Dalam hadis qudsi disebutkan, ini pernah kita pelajari di Arba'in An-Nawawiyah. Coba diperhatikan, di sini ada 3 hal yang mesti dicermati. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani." Saya tuliskan bagian yang penting 3 hal ini. Ma da'autani wa rajautani. Maka autani wa rajautani. Yang pertama, ghafartu laka ala makana fika wala ubani. Wahai anak Adam, sungguhnya selama engkau berdoa, itu terjemahnya keliru, bukan berada ya, berdoa, bukan berada. Terjemahan dari da'autani, engkau berdoa kepadaku. Itu yang ditulis berada kan? Nah itu salah ya. Jadi selama engkau berdoa, bukan berada. Itu terjemahan dari ma da'autani, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku. Ghafartu laka, aku ampuni untukmu, ala makana fika, ya, dosa-dosa yang ada padamu yang sudah lalu. Makana, apa yang sudah lewat, fika, padamu, dari dosa-dosa itu maksudnya. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya, tidak peduli itu mau seberapa besar, seberapa banyak dosamu, aku ampuni. Selagi engkau mau berdoa dan berharap kepada aku. Satu. Yang kedua, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka, seandainya dunubuka, dosa-dosamu itu balagot, mencapai ananas sama, mencapai cakrawala langit,
Jadi setinggi langit, seluas langit. Tsumastaghfartani, kemudian engkau mohon ampunan kepadaku. Ya. Nah, bagian kedua ini yang dicermati pada tsumma istaghfartani, kemudian engkau mohon ampunan padaku, istighfar. Ghafartu laka, aku ampuni ya untukmu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Tsumma astaghfir laka. Ya. Bagian kedua, tsumma astaghfartani. Tomanya tidak saya tulis, langsung ke istaghfartani. Tsumma istaghfartani. Dan yang ketiga, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangi aku, ataitani, engkau mendatangi aku, menghadapku, bi qurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh bumi, dengan dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani, kemudian engkau menemui aku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. La'aituka, benar-benar aku akan mendatangi kamu, biku la'ataituka, benar-benar ataituka, aku akan mendatangi kamu, biqurabiha maghfiratan, dengan ampunan sebesar itu pula, sepenuh bumi pula. Bagian ketiga ini pada laqitani la tusyriku bi syai'an. Laqitani la tusyriku bi syai'an. Laqitani la tusyriku. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. La tusyriku bi syai'an. Ini semua akan berbuah ampunan dari Allah. Ghafartu laka la ubali, gitu ya. Aku ampuni ya dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Maghfirah. Maghfiratun minallahi. Yang satu ini berdoa dan berharap kepada Allah. Istighfar, memohon ampunan pada Allah.
laqitani la tusyriku bi syai'an, bertemu dengan Allah dalam keadaan sepenuhnya bertauhid, sedikit pun tidak ada tidak melakukan kesyirikan, sedikit pun tidak ada kesyirikan. Satu, ya, doa itu penting sekali. Berdoa dan berharap disebutkan bersamaan karena harapan itu sangat dipengaruhi oleh doa. Selagi seseorang berdoa, sesungguhnya dia menanam harapan, gitu. Maka semakin malas berdoa, semakin ya melemah harapan kepada Allah. Ini bahaya sekali. Maka teruslah berdoa yang akan menumbuhkan dan menguatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, berarti ini terus menerus berdoa dan berharap, ya, aku ampuni dosamu, ghafartu laka ala ma kana fika, atas apa yang ada padamu dari dosa terdahulu aku ampuni, walau ubali, aku nggak peduli. Sing penting terus rendonga kali ngajeng-ngajeng datang Gusti Allah. Ya. Yang kedua, istighfar. Mungkin dosamu sangat banyak sampai setinggi langit. Asal mau mohon ampunan padaku, tsummastaghfartani, lalu engkau mohon ampunan padaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni, aku enggak peduli sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan. Poin 1 dan 2 itu selagi kita masih dikasih kesempatan hidup, teruslah doa, teruslah berharap, teruslah istighfar. Selama itu kita lakukan, ampuni dosa-dosa kita. Poin ketiga, kalau sampai mati, ini sudah laqitani, saat menemui aku, asal kamu tidak syirik, asal tidak syirik, aku ampuni. Ya. Asal tidak syirik, aku ampuni. Iya, kayaknya sederhana, asal tidak syirik. Karena orang nggak mungkin sepenuhnya bertauhid itu kemudian dia melakukan dosa. Orang tidak mungkin kalau doanya subuh-subuh dan terus-menerus, ya, akan kehilangan harapan, dan selagi berharap akan menjadi motivasi yang sangat kuat untuk terus taat. Kayaknya kan cuma doa dan berharap, tapi ini pasti akan mempengaruhi sikap perilaku. Ya, kayaknya cuma istighfar, tapi kalau istighfarnya benar pasti akan menghentikan perilaku dosanya. Karena istighfar itu bukan sekedar pengucapan kata-kata dan kalimat, tetapi dia ada penyesalan hati yang diungkapkan dengan lisan, ya. Lalu kejujuran dalam mohon ampunan itu akan tindak lanjutnya ya taat juga. Ya. Tapi ini kunci gitu. Secara praktis teruslah berdoa dan berharap kepada Allah, itu yang kemudian nanti akan menguatkan motivasi kita untuk terus melakukan amal kebaikan.
Mungkin melakukan kesalahan, kurang dalam melakukan ketaatan, istighfarlah, mohon ampunan. Istighfar itu yang kemudian akan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Allah ampuni, lalu kita terus memperbaiki diri. Akan sampai pada saatnya jatah usia habis, tapi yang dilakukan tuh poin 1 dan 2 itu masuk dalam pengertian di hadis ini. Ataitani bikurobil ardi khotoya, engkau mendatangi aku, yaitu kembali kepada Allah. Ya, saat kembali kepada Allah dari kehidupannya di dunia, saat itu dalam kondisi bikurobil ardi khotoya, dosamu itu sepenuh bumi. Tapi selama hidup itu terus berdoa, berharap kepada Allah, terus istighfar kalau melakukan kesalahan. Sampai batas tatkala dunia mau ditinggalkan itu dosanya masih banyak. Bahkan digambarkan sepenuh bumi. Ya. Asal saat ketemu dengan aku, engkau mendatangi aku, yaitu kembali kepada Allah dalam keadaan la tusyriku bi syai'an, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan temui engkau dengan ampunan sebesar itu pula. Intinya pun apa sing dijogo niku tauhid isa. Ya. Dan prakteknya kalau orang itu sepenuhnya bertauhid, dia akan takut dengan dosa. Dia akan sungguh-sungguh melakukan ketaatan. Kalau dia mengesahkan Allah, meyakini Allah sebagai Rabb-nya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya melakukan itu seperti Nabi saya mengatakan, tidaklah beriman seorang mukmin yang berzina saat dia berzina. Tidaklah beriman seorang mukmin yang membunuh saat dia membunuh. Karena saat melakukan dosa itu berarti yang di nomor satu kan selain Allah tuh. Iya kan? Jika ia bertauhid rasid melakukan itu so. Iya. Nah, faktanya bisa jadi orang sempat mengalami kelemahan iman seperti itu, kemudian dosa sampai benar-benar dilakukannya. Tapi terus ya dosa ya istighfar, terus doa pada Allah, terus berharap kepada Allah, terus perbaiki diri. Ya. Sampai jatah usianya habis, ternyata masih banyak menyisakan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Tapi asal dia bertauhid, Allah ampuni. Ini bukannya nyepelekke dosa enggak, tapi kita ini nyatanya berusaha untuk orang melakukan dosa, sok dosa itu. Okay? Berusaha orang ngapusi, sok ngapusi, sok pembendino ya orang. Iya. Tapi begitu sadar astagfirullah, perbaiki diri lagi, doa lagi, begitu. Tapi di bagian ujung inilah luar biasa kita mendapati luasnya rahmat Allah. Mungkin sudah habis waktunya untuk menjalani kehidupan dalam ketaatan pada Allah, ternyata masih nanggung dosa. Gampangan kalau wong isih duwe utang akeh, selama ini juga berusaha nyaur, utangi akeh. Tapi waktunya sudah habis. Akhirnya dia dimaafkan itu serapopo, sing penting tauhid ini. Yang penting saat bertemu dengan aku, engkau dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan suatu pun, sebanyak apapun dosa aku ampuni. Nah, ini contoh misalnya kalau orang punya hutang, ya. Contoh kalau ada orang hutang datang ke kita, selama ini coba berusaha untuk nyaur hutang, ngurangi dan seterusnya. Ini contoh di kita, bukan di Allah. Sampai batas waktunya habis, izin tanggungan hutang, maka kita yang orang baik yang mengatakan wis rapopo tak anggap lunas. Kira-kira gambarnya seperti itu, ya. Nah, memang kalau berkaitan dengan hutang tadi, ya, perintahnya untuk dilunasi atau ada yang menanggung untuk melunasinya, ya, bisa menjadi penghalang untuk masuk surga. Tapi bukan berarti tidak diampuni oleh Allah, ya.
Iya. Saat kemudian orang itu membunuh orang, Ya. tetapi membunuhnya itu karena membela kita, karena kemudian takdir membunuh itu menjadi tidak bertauhid. Iya, kalau membunuh alasannya bisa diterima oleh syariat ya tidak berdosa, ya. Membela diri, mempertahankan harta, malah matinya mati syahid kata Nabi kan. Orang yang mati ya karena membela hartanya, membela kehormatan diri, yang mati syahid. Ya, makanya disebutkan dalam Quran tuh yaqtulu nafsa bi ghairi haqqin, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Secara umum membunuh jiwa kan dosa besar, tapi kalau ada alasan yang oleh syariat itu dibenarkan, yaitu tidak dosa. Ya, bisa jadi malah wajib untuk membunuh, misalnya dalam kasus rajam, ya penegakan hukumnya dengan membunuh, dengan cara dirajam sampai mati kan. Untuk mendapatkan hidayat itu lah. Hidayat. Apakah tidak karena yang membolak-balikkan hati itu Pak Allah, campur tangan Allah. Jadi tobatnya itu kan karena campur tangan Allah. Terus? Nah, dan saya tanyakan kalau selama kita nggak tahu apa-apa, itu kan yang bolak-balikkan yang bekerja berarti Pak. Tobat dari tobat itu tadi kan peran Allah itu yang membolak-balikkan untuk bertobat ya. Nah sementara kita sebagai orang yang mau tobat gimana mau tidak bolak-balikan hatinya untuk baik. Itu kan seperti kita Umar juga perampok itu kan juga karena berarti melakukan dosa ya salah Gusti Allah gitu ya. Ya kan, yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha, kita sudah pernah belajar itu. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki, Allah menyesatkan orang pada siapa yang Dia kehendaki. Nah, yang dikehendaki Allah untuk dapat petunjuk itu siapa? Yang dikehendaki Allah untuk tersesat itu siapa? Itu syarat ketentuan berlaku kan gitu. Kita pengen dibalikkan hatinya menjadi baik, itu ada syaratnya kan. Ya. Kan itu. Jadi kalau manusia memang dikasih pilihan mau iman, mau kafir, taat atau maksiat, dikasih kebebasan memilih dan diberi kehendak untuk melakukan apa yang dipilih. Dan itu nanti akan menjadi sebab Allah akan memberikan hidayah, petunjuk, atau Allah akan menyesatkannya dengan perilakunya. Bima kasabu, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Secara umum Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati, iya. Tapi Allah membuat satu ketentuan bagaimana hati akan dibalikkan kepada kebaikan atau dibalikkan kepada keburukan. Ada hal-hal yang menjadi sebab. Di situ Allah yang menetapkannya juga. Jadi lihat cerita perampok seperti Umar juga itu kan langsung tes saat itu juga. Waktu mendengar ayat langsung. Ya. Karena kita taunya pas tesnya itu. Ya silakan. Iya. Kalau hutang terhadap bank, Ya. saat kita meninggal, apakah itu juga tetap harus dibayar? Kalau sama orang kita harus bayar, ahli waris. Kalau sama bank, apakah tetap harus dibayar juga? Kalau pihak yang meminjami atau yang namanya piutang ya, itu sudah merelakannya. Biasanya kan dalam kasus orang meninggal dunia kan dianggap sudah lunas, sudah tidak punya hutang. Jadi kalau pihak yang menghutangi itu sudah merelakannya, mengikhlaskannya, yang menganggap lunas, ya sudah nggak ada kewajiban untuk mengembalikan. Gitu, ya.
Nah, terkecuali memang masih menuntut haknya dari uang yang dipinjamkan untuk kembali, maka tentu harus ya dikembalikan. Gitu lah. Oke. Baik, gitu ya. Ini kita coba lebih tekankan di sini. Kemudian, ya silakan. Ya, ya. Kita pernah kita pernah diskusi para bapak. Jadi ada beberapa bapak teman-teman itu diskusi masalah ya terkait dengan masalah bunuh-membunuh itu. Salah satu kawan saya itu menyampaikan satu satu sikap yang aku gitu. Kalau saya itu ini nih saya ceritakan ujungnya aja, karena di depan tuh cerita panjang soal perkosaan, soal macam-macam gitu ya. Akhirnya masalah pembunuhan. Teman saya ini berpendapat ya, kalau saya punya sikap, seandainya anak saya diperkosa orang dalam diskusi itu ya, seandainya diperkosa orang, aku mau bicara hukum negara, karena itu cacat seumur hidup. Jadi pasti aku pegang orang itu dan aku bunuh. Resikonya saya masuk penjara, nggak apa-apa. Saya rela masuk penjara. Penjara itu kan hukuman dunia. Tapi di mata Allah, aku adalah ayah yang terhormat. Nah, sikap seperti ini menurut Ustaz Sigit gimana? Iya, dalam kasus yang perkosa itu kan perbuatan zina. Sebetulnya di dalam hukum Islam kan juga jelas ya, hukum zina seperti apa. Terlebih yang melakukan zina itu sudah menikah, memang hukumnya hukum rajam ya, sampai mati ya, sampai mati. Cuman pelaksana hukum rajam ini siapa? Ini problemnya. Nah, ini pada sisi kepastian hukum sesungguhnya jelas, hanya pelaksanaannya adalah pemimpin atau pemegang urusan kaum muslimin ya, tidak bisa dilakukan oleh orang per orang. Nah, kemudian faktanya berada di satu negeri, wilayah yang hukum seperti ini belum diterapkan ya. Lalu dia melakukan tindakan sendiri untuk misalnya membunuh pelaku pemerkosaan tadi ya. Ada bagian ini, ada dosa membunuh yang kalau itu tanpa alasan yang benar itu sudah pasti juga hukumnya hukum qisas itu. Tapi seandainya memang ada alasan yang bisa diterima atau layak dipertimbangkan, dan misalnya kita mendapati tidak ada hukum yang jelas dalam kasus-kasus yang lebih terperinci seperti itu di dalam fikih atau syariat Islam, bukan berarti tidak ada hukumnya, tapi diserahkan kepada ulul amri. Jadi ada hukum-hukum yang tatkala tidak didapati secara tekstual di dalam nas Quran maupun hadis-hadis yang sahih, maka pemegang kekuasaan kaum muslimin diberi kewenangan untuk menetapkan satu hukum ya. Misalnya orang mabuk minum minuman keras, para ulama hanya kemudian menetapkan satu hukuman cambuk misalnya, padahal nasnya nggak ada, Quran ada, hadis nggak ada. Maka orang yang punya kewenangan menetapkan hukum itu diberi wewenang untuk membuat hukum bagi pelaku kesalahan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ini kasus seperti ini tetap coba untuk dibawa kepada ranah hukum. Kemudian siapa yang punya kewenangan untuk menetapkan hukum itu yang seharusnya yang seharusnya dalam kaca pandang syariat itu diberi hak untuk menjatuhkan hukuman. Nah, tatkala ada pribadi-pribadi, misalnya dalam ini orang tuanya atau siapa yang tidak terima dengan hal itu, kemudian melakukan tindakan ya hukum semacam itu,
mungkin di dalam hukum manusia dia bersalah, kemudian dia mendapatkan sanksi hukum dan sebagainya. Tapi di sisi Allah ya belum tentu juga, ya. Ya Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun. Tapi kita juga tidak mengatakan ora popo, ora dosa, ya, kan tidak mendapati dalil yang pasti tentang hal itu, ya. Kalau seperti itu dibolehkan begitu saja, dibenarkan, ya kacau, karena masing-masing akan melakukan tindakan sendiri-sendiri. Ya, ada kekacauan secara sosial juga. Jadi tetap harus ada yang punya kewenangan di dalam menetapkan dan melakukan eksekusi hukuman. Tidak bisa diserahkan kepada masing-masing pribadi, karena ini berkaitan dengan tata hubungan sosial. Ya. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Jadi ya dalam kasus tadi bisalah mungkin berharap diampuni oleh Allah karena motivasinya itu bukan sesuatu yang kejahatan gitu. Nah, tapi tidak bisa kemudian secara formal kita katakan ini dibenarkan, tidak mengapa dan sebagainya, ya, karena ini wilayah hukum yang berkaitan dengan problem kehidupan sosial yang dalam tata aturan Islam, ya, tata aturan masyarakat Islam itu harus diserahkan kepada pemegang kekuasaan kaum muslimin. Ya, saya kira itu, ya. Iya, ya. Kalau dalam tidak ada di keberadaan orang, Iya. itu diserahkan ulul amri. Iya. Dan hal ini pemerintah ini apakah harus dimiliki ulama atau hakim? Idealnya, ya, pemimpin kaum muslimin itu yang sangat juga ngerti agama, karena dalam mengatur urusan banyak orang dia harus mendasarkan tuntunan agama. Idealismenya begitu, ya. Dan dulu sepanjang sejarah itu yang menjadi pemimpin kaum muslimin ya bukan sekedar aspek politis, ya, tetapi memang orang-orang yang sangat mendalam pemahaman agamanya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu orang-orang yang sangat berilmu gitu. Ya. Bahkan di masa pemerintahan Umar pun dia masih merasa perlu untuk membuat satu kelompok khusus yang akan memberikan masukan-masukan pada dirinya, semacam Dewan Penasihat Khalifah gitu. Ya. Itu artinya sebenarnya arahan Islam dalam masalah kepemimpinan itu faktor kualitas agama menjadi sangat penting. Gitu. Nah, memang secara umum dalam tata pemerintahan Islam ulul amri, ya, siapa yang jadi pemimpin umum keseluruhan orang di situ. Kalau di satu negara ya ulul amrinya itu. Nah, cuma untuk menyebut itu sebagai ulul amri dalam fikih Islam itu juga susah, karena begini. Nah, lenoto ranggu Islam kok njaluk disebut ulul amri itu. Ya, kemudian menuntut untuk dipatuhi sebagai ulul amri, padahal aturan Islam aja nggak dipakai. Ya, nah ini yang agak susah kan di situ. Ya. Nah, maka ada pengertian ulul amri itu dalam makna khusus adalah para ulama, karena al amri di sana pakai alif lam ma'rifah, itu maknanya urusan dalam pengertian ad-din. Al amr bermakna ad-din gitu. Ulul amri orang yang mengetahui perkara atau pemegang perkara dalam ini adalah memegang masalah agama adalah al-ulama. Ya, misalnya Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Barang siapa yang mengadakan satu amr, satu urusan, ya, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, urusan di sana adalah agama kami, fi dinina. Yang mananya man ahdatsa fi amrina hadza, maknanya man ahdatsa fi dinina. Jadi amr di sana maknanya adalah agama, pemegang urusan agama adalah al-ulama gitu. Nah, kalau dimaknai sebagai ulama menjadi lebih tepat dalam arti memang agama ini yang dijadikan rujukan untuk menetapkan perkara-perkara itu. Ya. Nah, sehingga idealnya yang jadi pimpinan umum, ya, di mana kaum muslimin itu hidup, ya, orang yang paham tentang persoalan agama ini. Nah, saya kira itu, ya. Nah, seandainya pemimpin itu bukan pemimpin yang ideal dalam kaca pandang Islam, tetap punya hak untuk ditaati, dipatuhi selama perintahnya bukan hal yang maksiat. Kan kita sudah belajar di Arba'in An-Nawawiyah itu Nabi mengatakan
walau meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Itu gambaran ekstrim. Mungkin pemimpinnya bukan pemimpin yang ideal, yang semestinya, atau bahkan tidak punya kelayakan jadi pemimpin, tapi faktanya jadi pemimpin. Maka tetap patuhi gitu. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Kalau perintahnya itu merupakan perbuatan yang salah, dosa, maksiat, maka berlaku kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk kalau itu merupakan bentuk maksiat pada al-khaliq. Tidak taatnya itu kemudian juga ada tindak lanjutnya, kita memberikan masukan, ya, kritik, teguran dan sebagainya. Nah, ini melaksanakan hadis Nabi atinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Di antaranya an-nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak boleh membiarkan pemimpin dalam keadaan bengkok, dia harus diluruskan dan berupaya untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Itu Nabi sampai menyebut sebagai seutama-utamanya jihad. Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Seutama-utamanya jihad adalah kalimat kebenaran yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat secara utuh, itu Islam memang menghendaki kebaikan satu hidup, ya, berjamaah itu. Nah, faktanya kita sering mendapati belum terwujud idealitas seperti itu. Maka disinilah perjuangan itu harus dilakukan. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan jihad harus kita lakukan untuk mewujudkan, ya, tegaknya tuntunan Islam itu dalam kehidupan, ya, bermasyarakat, bernegara, bahkan dalam tata global dunia itu. Nah, sampai kapan kita nggak ngerti, mungkin sampai jatah usia kita habis juga belum tegak, tidak jadi masalah. Tapi kita sudah berupaya melakukan itu, dan Allah menghendaki, ya, kesungguhan kita dalam berjuang di situ. Bukan pada hasil akhirnya harus, ya, sukses terwujud itu baru kemudian diterima, enggak. Ya, jadi mungkin sampai sepanjang usia kita belum berhasil, tidak ada masalah. Ya, kita telah berhasil dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Silakan. Terkait dengan jinak tadi, Ya. misalnya saya baca beberapa kali aparat kepolisian antara atasan dengan bawahan masing-masing sudah punya keluarga. Ya. Di komandannya punya istri, bawahannya kebetulan ketahuan. Ketahuan kemudian kena sanksi administrasi, kode etik dan sebagainya. Apa hukuman setelah menjalani hukumannya, misalnya, ya, sudah kena sanksi kode etik, penurunan pangkat, kemudian mungkin dari penjara 1 tahun. Selepas dari itu sudah menjalani hukuman, kemudian kembali ke masyarakat, sikap kita sebagai umat Islam bagaimana terhadap orang tersebut? Dia melakukan kesalahan, sudah menjalani sanksi hukuman, terus kembali lagi ke masyarakat. Ya. Kalau benar-benar bertobat, kita tidak boleh, ya, menilainya dengan masa lalu yang telah dilakukan. Yang perlu dipastikanlah bertobat dengan sungguh-sungguh itu. Ya. Pasca dia menjalani hukuman, anggaplah itu formalitas pertobatan sudah dilakukan karena dia jalani hukuman itu. Tobat sungguh-sungguh atau tidak yang tahu hanya Allah, kemudian dia sendiri. Karena ini problemnya hati. Ya. Ada orang sudah menjalani eksekusi hukuman, secara formal, ya, dia sudah menjalani akibat dari perbuatan kesalahannya. Tapi benar-benar dia nyesal atau tidak, itu kan problem hati yang kita nggak tahu. Ya. Tapi bahwa dia kemudian sudah balik dan memperbaiki diri, lahiriah itu menjadi baik, meninggalkan kejahatan yang dulu pernah dilakukannya, maka harus diterima sebagai orang yang bertobat. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, yang berlaku adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, gitu aja. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang sudah pernah menjalani eksekusi hukuman,
ya sudah berupaya untuk jadi orang baik masih juga melakukan kesalahan, ya. Nah, kalau memang melakukan kesalahan ya kita tegur, kita ingatkan, kita bantu untuk bisa meninggalkan kesalahan itu. Ya, sungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya, begitu seterusnya. Gitu. Itu hukuman dia di dunia, kalau di hari akhirat nanti itu juga Bahwa hisabuhu malallahi ta'ala gitu. Hisabnya terserah kepada Allah. Kita nggak mengerti kecuali lahiriahnya saja. Ya. Yang bersangkutan dia berusaha tobat dengan sungguh-sungguh, menyesal dengan sungguh-sungguh, memperbaiki dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau ada kesungguhan seperti itu dan dia betul-betul, ini poin pentingnya itu tidak ada kesirikan sama sekali. Ini yang agak susah di situ. Memastikan tidak ada kesirikan. Ya. Kalau kesungguhan sudah dilakukan sampai batas akhir tadi hidupnya, masih banyak nanggung dosanya itu. Dosanya masih banyak, catatan dosanya itu. Belum selesai untuk berusaha untuk membersihkan itu semua. Tapi asal nggak syirik, Allah berkenan untuk mengampuni. Nah, luasnya rahmat Allah di situ. Ya. Baik, Bunda Ibu, silakan. Belakang Ibu, ya. Ada mic-nya tadi, ya Ibu. Ustaz Sigit mohon bertanya. Ini ada teman saya. Iya, ada titipan pertanyaan ya, teman ngaji juga. Iya. Teman ngaji di rumah. Iya. Nah, ini setiap karena apa? Dapat suami itu kan cuma tetangga. Terus suatu ketika kan kakeknya sakit, bapaknya sakit. Terus kan jarang di rumah, sering ke tempat ibunya. Nah itu kadang suaminya marah-marah, terus pintunya ditutup, boleh masuk kayak gitu loh. Maksudnya jarang di rumah karena ngurusi. Ya, padahal sudah izin. Ya. Tetapi itu terus marah-marah terus. Terus suatu ketika kok teman saya itu dikatain, "No, gue balik pakaiannya, nggak usah di sini kayak gitu." Itu diusir. Iya, itu teman saya itu maksudnya takut ini talak atau apa kayak gitu. Iya. Terus diajak hubungan suami istri itu teman saya menolak karena takut dosa katanya. Iya. Ya, mohon penjelasannya. Dimarahi suaminya nih. Ini sambatnya dengan saya gitu ya. Ya, ada misalnya tadi kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tuanya atau simbahnya yang sedang sakit untuk ngurusin, untuk merawat. Dan tadi katakan sudah minta izin sama suaminya. Sudah minta izin itu sudah diizinkan belum? Tadi kan belum sampaikan. Itu satu ya. Nah, artinya untuk melakukan hal-hal yang baik ya, tentu saja coba minta izin. Kecuali itu memang satu kewajiban yang tidak bisa ditunaikan kecuali oleh dirinya, maka tidak diberi izin pun dia tetap melakukannya boleh. Ya. Tapi kalau itu kebaikan yang sifatnya sunnah seperti berpuasa sunnah, itu istri tetap harus dapat izin dari suaminya. Nah, tapi dalam kasus ini selain si istri tadi, ada enggak yang juga bisa ngerawat tadi bapak atau simbahnya tadi? Ya, ini untuk memastikan statusnya ini kewajiban yang memang harus dia tunaikan, yang karenanya tidak butuh pemberian izin dari suami, atau memang sifatnya masih mungkin yang lainnya sehingga tetap dia wajib dapat izin dari suami. Satu. Yang kedua, semestinya suami itu memberikan support, dukungan untuk hal-hal yang benar, yang baik gitu. Ya. Jadi apa yang menghalangi suami untuk memberikan izin pada istri kalau yang dilakukan adalah sesuatu yang baik? Seharusnya mensupportnya. Nah, suami istri itu seharusnya kan saling menolong, saling membantu untuk melaksanakan perintah Allah gitu.
Idealnya begitu ya. Nah, ini persisnya kenapa kan kita juga nggak ngerti ya, kasus-kasus seperti ini kan harusnya dan dapat informasi itu kalau melibatkan dua belah pihak ya informasi dari dua belah pihak gitu. Ini sing cerita sing beda, sing cerita lanang beda meneh mungkin. Jadi nggak bisa kita memutuskan kalau hanya sepihak kan gitu. Nah, terus kemudian perkataan suami saking mangkeli gitu kan, wes kono rasah bali kayak pakane digawa sisan kan gitu. Apakah ini sudah bermakna talak atau belum gitu? Kalau kalimat itu memiliki makna ganda, artinya tidak secara tegas, tidak secara lugas mengatakan aku cerai kamu, aku talak kamu, maka dia harus ditanyakan kepada pengucapnya, maksudnya apa? Oke. Walaupun jenenge wong nesu ditakoni no tambah nesu gitu. Ngono wae radong gitu. Tapi kalau dalam kasus hukum, kalau kalimat ini tidak jelas, tidak tegas, atau masih mungkin kan tafsiran yang berbeda, maka memang harus ditanyakan kepastiannya apa untuk sampai pada kesimpulan talak atau bukan. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya tadi, ini suami masih ngajak melakukan hubungan. Ya. Seandainya tadi jatuh talak pun, kemudian suami ngajak melakukan hubungan, dengan melakukan hubungan itu sudah berarti rujuk. Jadi rujuk itu tidak harus dalam bentuk kata-kata aku rujuk kamu, enggak. Begitu melakukan jima itu sudah bermakna rujuk. Ngaten ibu nggih ya. Beberapa yang harus dicermati. Tapi memastikannya kan kita nggak bisa kalau ya pengungkapan tidak utuh dan tidak detail macam ini. Dan dari satu pihak kan mungkin versi suami berbeda lagi dalam menceritakan. Sing kandhane angel iki bojoku misalnya. Gitu nih. Ya, kita tambahkan ya pada halaman 81 ada kutipan surat Toha ayat 82, wa inni laghaffarun, yang tidak saya jelaskan dengan ayat ini, dan sungguh aku benar-benar maha pengampun kata Allah, liman bagi siapa, bagi orang yang taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Ada 4 di sini. Ini baru tadi pagi saya ngajar di Minhajul Qasidin, ada kutipan ayat ini juga dan ada komentar menarik. Ini ayat ini unik gitu. Memang menumbuhkan harapan untuk dapat ampunan dari Allah, tapi syaratnya nggak ringan gitu. Disebutkan syaratnya 4 ini. Wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku kata Allah, laghaffarun, benar-benar maha pengampun. Tapi Allah akan mengampuni, dia maha pengampun. Ini bagi siapa? Liman siapa? Liman, li untuk man siapa? Nah ini harus terpenuhi syarat 4 ini. Jadi ini berlaku hanya kalau ini terpenuhi. Liman apa itu? Taba, bertobat, wa amana, terus wa amila sholihan, amila sholihan, terus tsumma tada. Tsumma tada. Coba terjemahnya apa? Dia bertobat, ya, bertobat. Kita sudah pelajari tobat itu apa, syarat-syaratnya seperti apa.
Wa amana, dan beriman. Iman yang benar bagaimana, kita sudah pernah pelajari itu. Wa amila salihan, amal soleh. Terus yang keempat apa? Tummah tada, kemudian ini yang berat ini. Tetap di jalan yang benar. Berat ini. Tetap di jalan yang benar. Istiqomah. Ya. Kalau ini dipenuhi, maka dia akan mendapati aku benar-benar maha pengampun tak ampun. Ya, aku ampuni dosa. Jadi tadi saya baca dan saya ajarkan tadi itu di kitab Minhajul Qasidin. Penulis kitab itu Ibnu Qudamah mengatakan ayat ini unik. Memang menumbuhkan harapan untuk dapat ampunan dari Allah. Tapi syarat ini berat ya. Syarat ini berat. Walaupun akan jadi mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Kalau orang membangun kesungguhan dan dia ikhlas, ya apa-apa yang berat itu akan menjadi ringan dan mudah. Allah akan jadikan dia mampu melakukan. Dia bertobat dengan tobat yang benar, dia beriman dengan keimanan benar, dia lakukan amal soleh, dan dia tetap di jalan yang benar. Dia tetap mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya poin 4 ini kan menekankan kesungguhan pada poin 1. Iya. Ya. Saat poin 4 ini sudah terwujud, tapi poin 1, 2, 3 itu sebenarnya dia masih dalam proses. Iya, upaya untuk tetap ini ihtada itu kan tetap dalam petunjuk Allah. Petunjuk ini kemudian diterjemahkan tetap di jalan yang benar dalam petunjuk Allah. Ihtada itu kan orang yang mendapatkan petunjuk dan tetap dalam petunjuk tersebut. Ya. Nah, seperti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya tetapkan kami pada jalan yang lurus ini ya. Maknanya sebenarnya bukan hanya tunjukkan kami jalan yang lurus, tapi tetapkan kami pada jalan yang lurus ini. Ya. Nah, ihtada di ayat ini juga begitu, agar tetap pada petunjuk Allah gitu. Nah, tetap dalam petunjuk Allah itu, kalaupun ia melakukan dosa, ia istighfar. Ya, kalaupun melakukan kesalahan, ia berusaha untuk memperbaiki diri. Itu tetap berada dalam petunjuk. Ya, bukan secara sadar terus-menerus melakukan penyimpangan itu. Jadi ihtada ini bukan berarti dia dalam keadaan tanpa melakukan kesalahan sama sekali. Mungkin juga masih ada kesalahan seperti di hadis qudsi tadi. Tapi dia tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalaupun bersalah dia mohon ampunan pada Allah. Ya, dia berdosa, dia bertobat, ya, jaga imannya, beramal soleh. Ya, mengupayakan untuk selalu taat kan itu. Perintahnya kan memang bertakwa pada Allah di mana saja berada. Tapi faktanya kita manusia yang punya kelemahan, sehingga ya kadang-kadang mengalami kondisi yang lemah, yang tidak bertakwa kepada Allah di waktu tertentu, di tempat tertentu, dalam keadaan tertentu sempat lepas dari ketakwaan itu ya. Tapi saat melakukan dosa itu ada tuntutan bentuk ketaatan yang lain, itu apa? Istighfar, taubat gitu. Ya, sehingga Allah mengatakan selagi engkau mau mohon ampunan kepadaku, aku ampuni dosamu, dan aku nggak peduli. Nah, gitu. Mana guys? Jadi agar manusia itu tidak berputus asa tatkala melakukan dosa, tapi dia harus ngerti kalau mengalami keterlanjuran dosa itu dilakukan, dia harus segera mohon ampunan pada Allah dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan besarnya ancaman serta kemurkaan Allah pada pelaku dosa
agar dia tidak menyepelekan dosa tersebut. Jadi kan tetap mengupayakan target tertinggi itu nek iso ora nglakoni dosa to nggih. Tapi kenyataannya kok tetap kepleset ya, saat itu istighfar lah, bertobat lah, begitu seterusnya. Tatkala itu terus menerus kita lakukan demikian, berarti kita tetap pada petunjuk Allah. Ya. Nah, dan kalau selama seperti itu, maka inilah ghaffarun, benar-benar aku Maha Pengampun. Jadi bukan untuk menyepelekan dosa, ya. Tapi memang pengen itu nek iso urip iki orang nganggo dosa babar blas kan, pengennya begitu. Nyatanya memang kadang-kadang kita kepleset juga. Sing penting begitu kepleset itu sadar, istighfar, taubat itu. Terus mengupayakan untuk tetap melakukan yang benar terus. Kepleset oleh ya sudah istighfar, taubat begitu terus ya. Maka itu berarti ihtada senantiasa dalam petunjuk Allah itu. Allah berikan jaminan ampunan di situ. Okay. Kan bayangan kita tuh diampuni nek tobat wis tenanan wis babar blas ra dosa kan gitu. Enggak, bisa jadi enggak begitu. Tapi Allah lah yang kemudian membersihkannya, mengampuninya ya dosa-dosa kita. Kesombongan apalagi yang dipertontonkan bagi orang yang tidak mau kembali kepadanya itu. Mestinya ini cukup mendorong kita untuk bertobat pada Allah, berlari ke haribaannya, tunduk dan berserah diri, menghambakan pada Zat yang Maha Pemurah dengan segala kasih sayangnya. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sungguh Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, Allah bentangkan tangannya di siang hari liyatuba musii'ul lail, agar orang yang berbuat dosa di malam hari mau bertobat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, itu sampai datangnya kiamat. Artinya setiap waktu Allah membuka ya pintu pertaubatan ya bagi siapapun yang berbuat dosa, dan itu berlaku terus sampai datangnya kiamat. Sebelum kiamat maka masih terbuka pintu pertaubatan. Ya. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Sungguh taubat adalah bentuk kemurahan Allah dan kenikmatan bagi hamba-hambanya. Jadi taubat itulah yang meniscayakan, memastikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berarti sepanjang hidup kita haruslah merupakan bentuk pertobatan pada Allah. Jadi taubat itu bukan sekali dua kali, terus menerus bertobat itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan ini terakhir secara ringkas saja kiat agar istiqomah dalam taubat itu apa? Ada 8 disebutkan di sini. Ya. 8 kita sampaikan secara ringkas. 1 niat, ya, niat ikhlas pada Allah, dan ini niat ini akan sangat menentukan ketulusan niat. Bahkan sampai Rasul mengatakan niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik ketimbang amalnya. Ya. Sebab kalau sudah berniat, amal belum dilakukan, sudah punya nilai pahala. Tapi amal kok tanpa niat, orang pahala nih, kan gitu. Maka niat itu lebih baik ketimbang amalnya. Ya. Ya. Tapi niat bukan sekedar keinginan, kita sudah belajar itu. Ya, niat sudah keinginan yang ditindaklanjuti dengan usaha untuk mewujudkannya. Yang kedua, iringi dengan amal kebaikan. Begitu memang ada niat, maka amal kebaikan. Ya iringi dengan amal kebaikan. Putak tobat sing tenanan, nah itu maka segera lakukan dengan amal-amal kebaikan. Atau terlanjur melakukan dosa, segera lakukan amal kebaikan. Ya. Sebagai bentuk nyata dari pertobatan adalah sesegera mungkin mengiringi ya taubat tadi dengan amal kebaikan yang dilakukan. Dan Allah menetapkan ya kebaikan-kebaikan itu juga akan menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini hadisnya juga dikutipkan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah pada Allah di mana saja kamu berada. Nah, tapi faktanya kita kadang-kadang lemah sehingga dosa dilakukan, maka segera iringi dengan kebaikan kalau terlanjur melakukan dosa. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, segera ikuti perbuatan dosa itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa tadi. Ya.
Wah, iya silakan. Urutannya biasanya kan cuma di uang soleh. Kalau di sini taubat iman itu memang urutan atau logikanya? Ya, karena ini berkaitan dengan ampunan ya. Ampunan berkaitan dengan dosa. Dosa itu berarti dia harus bertobat. Taubat itu ar-ruju' ila ta'atillah kan. Sudah kita sampaikan ar-ruju' ila ta'atillah. Itu makna taubat. Kembali mentaati Allah. Kembali kepada ketaatan pada Allah. Jadi orang berbuat dosa itu berarti sempat berbelok dari ketaatan kepada kemaksiatan. Taubat itu berarti dia harus kembali taat ya. Nah, kenapa kemudian ini kok ada iman setelah iman dulu terus taubat ya? Sebetulnya ini tadi orang melakukan dosa itu sempat bermasalah dengan imannya. Nabi kan mengatakan tidaklah beriman seorang mukmin yang berzina saat dia berzina. Tidaklah beriman seorang mukmin yang membunuh saat dia membunuh. Saat dosa itu dilakukan ini masalah imannya, maka perlu untuk diperbarui, dikuatkan kembali. Ya, dan Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Iman ini bisa kondisi melemah, bisa kemudian sempat hilang gitu. Maka kemudian setelah bertobat mulai istighfar, menyesal, tinggalkan dosa yang buat perbarui kembali iman. Terus tindak lanjuti dengan amal kebaikan, wa amilas sholihan tadi, wa adbi sayyatal hasanata, segera ikuti perbuatan dosa dengan kebaikan. Tsumma tada, kemudian tetaplah di jalan yang benar, itu penjagaan pertobatan itu ya. Nah, kalau di hadis ini diungkapkan tipsnya itu wa khaliqin nas bil khuluqin hasanin, bergaullah bersama manusia dengan akhlak yang baik. Artinya lingkungan ya itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan untuk menjaga pertobatan. Dalam kasus orang yang membunuh 100 orang tadi, dikasih nasihat sama orang alim tadi, pindahlah kamu ke sana, jangan kembali ke kampungmu gitu. Nah, karena faktor lingkungan, kampungmu kampung jahat itu, sudah pindah saja ke sana ya. Nah, jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan itu maknanya miliki sebuah lingkungan yang bisa menjaga pertobatan yang sudah kamu lakukan. Baik, gitu nggih. Kita cukupkan, besok kita sempurnakan di kiat istiqomah dalam taubat. Kita break dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.